bagaimanapun juga ini juga politik pemirsa, di mana pembentukan kabinet pasti memang sudah ada hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi ketika sudah disebutkan wacana pembentukan Zakon Kabinet, ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Proporsinya seperti apa, akademisi dan juga teknokrat, bahkan juga partai politik. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir Waketum Partai Gerindra. Di sini ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dan juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sini ada Bang Andi Malarangeng. Ya, dari Partai Gerindra sudah ada, dari Demokrat sudah ada. Sekarang saya akan sapa juga yang merupakan politisi senior Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Belum tersambung tapi ya, sambil saya menunggu Bang Effendi Ghazali juga yang nanti akan bersama-sama dengan saya. Mungkin saya mau tanya ke perwakilan dari dapurnya pembentukan kabinet, meskipun juga minta juga bahwa ada orang-orang Gerindra yang nanti menduduki posisi jabatan kabinetnya Pak Prabowo. Apa sih alasan dari Pak Prabowo mengucapkan pembentukan Zakon Kabinet? Setahu kita Zakon Kabinet isinya adalah akademisi, teknokrat. Bagaimana proporsi untuk para partai politik seperti apa? Persoalan di kita ini adalah kita selalu mendikotomikan apapun, ya. Zakon kabinet kita dikotomikan dengan kabinet yang terdiri dari kader-kader partai politik. Padahal kalau kita lihat de facto salah satu sumber rekrutmen ahli kita, tenaga profesional kita justru dari partai politik. Kita tahu kalau lihat struktur partai politik itu sendiri sudah menunjukkan profesionalisme. Hampir semua partai politik. Ada bidang-bidang yang pembidangannya mirip dengan kabinet. Ada bidang industri, bidang ekonomi, kreatif, ya, bidang perempuan, kemudian macam-macam ya. Kayak contohnya abang ya, adalah? Bidang hukum ya. Artinya saat ini ya salah satu sumber rekrutmen tenaga profesional untuk mengisi posisi-posisi ya itu memang salah satunya partai politik. Itu fakta karena memang demokrasi kita sudah cukup maju ya. Di zaman reformasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk partai politik ya, berorganisasi dengan partai politik, dan partai politik mempunyai semacam program kerja internal masing-masing untuk memajukan kader-kadernya. Sehingga banyak tokoh-tokoh partai politik yang memang benar-benar pure profesional. Ya, kita lihat misalnya nih, kayak Menkumham yang kemarin baru diangkat ya, Pak Supratman, Andi Aktas, kolega saya di Partai Gerindra. Siapa yang bisa menolak, beliau sangat cocok di Menkumham. Karena dia seorang dokter ilmu hukum, seorang dosen juga, ya kan ya, paham sekali kerja-kerja tupoksi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lebih dari profesional ya, pasti memang sangat menguasai bidang tersebut. Bang Habib, ini maksudnya bahwa kalaulah nanti Zakon Kabinet diisi oleh politisi, sebenarnya dia dulunya adalah ahli akademisi dan juga teknokrat. Bukan persoalan dulunya. Jadi ketika dia berpolitik itu bukan berarti status profesionalnya hilang. Iya. Saat ini pun tetap ya banyak sekali kok ekonom-ekonom hebat ya, ahli-ahli ahli-ahli politik ya, itu yang memang ada di partai politik dan memang ya mohon maaf ya, senior kita nih Bang Andi Malarangeng ya, beliau ini kan dari dulu kita tahu profesionalitasnya, baru dengan kapasitas yang begitu hebat beliau masuk partai politik, kan orang tahu kapasitas beliau gitu. Baik, kalau Bang Andi Malarangeng sendiri sama tidak sih logika berpikir dengan Bang Habib bahwa belum tentu kemudian Zakon Kabinet itu tidak pernah masuk dalam keanggotaan partai politik? Sebenarnya ya agak mirip-mirip juga dia politisi, tapi dia juga ahli atau bagaimana? Ya, karena memang salah satu fungsi dari partai politik adalah fungsi rekrutmen. Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk dalam partai politik. Nah, yang dari masyarakat ini macam-macam keahlian. Kemudian nantinya kita harapkan ketika kita menang dalam pemilu misalnya, mendapat kesempatan untuk menjalankan kekuasaan, orang-orang ini kemudian bisa kita masukkan kita calonkan menjadi mereka-mereka yang tepat untuk mengisi posisi-posisi baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, karena itu apalagi partai politik modern, memang sekarang ini partai politik modern seperti dikatakan Bung Habib tadi, di Gerindra maupun di Demokrat, itu
ada ketua-ketua bidang yang membidangi apakah itu kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan segala macam. Seakan-akan menjadi semacam kabinet bayangan semacam begitu ya. Sehingga mereka juga mengikuti, memonitor berbagai macam isu-isu di samping mereka dari latar belakang yang pas untuk itu. Tapi memang ada juga biasanya di dalam kabinet sistem presidensial bisa saja presiden memilih orang yang non partai politik untuk masuk dalam kabinet. Kalau sistem parlementer, semua kabinet biasanya dari partai politik. Seperti di Malaysia, Anda nggak mungkin jadi menteri kalau bukan anggota DPR, anggota parlemen. Jadi anggota parlemen itulah yang menjadi menteri. Singapura juga begitu. Tetapi dalam sistem presidensial, karena presiden bisa membuat misalnya posisi-posisi tertentu yang sifatnya non partai politik, misalnya Kementerian Keuangan. Biar aja yang non partai politik di situ. Tapi sebenarnya kalau ditanyakan kepada partai-partai politik yang ada, koalisi Kim misalnya, punya nggak dokter-dokter ekonomi yang bisa diusulkan untuk jadi? Punya sebenarnya. Tapi ini semua tergantung dari presiden terpilih nantinya. Oke, Bang Andi, tapi Partai Demokrat sempat khawatir nggak sih dengan wacana second kabinet? Kurang dong nanti kursi untuk Partai Demokrat. Kalau second cabinet itu diartikan sebagai orang-orang yang kira-kira the man behind the right man in the right place. Dengan punya kemampuan pada posisinya, itu tidak ada masalah. Kalau second cabinet orang yang ahli dalam bidangnya atau mampu punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari kementerian tersebut, itu kan pada dasarnya juga second kabinet. Jangan selalu dianggap bahwa second kabinet harus berarti non partai politik. Mungkin saya mau tanya lagi ke Bang Habib, sebenarnya awal mula Pak Prabowo tercetus ide ini itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak dulu. Second kabinet. Sejak dulu, mungkin dalam setiap kampanye selama beberapa kali pilpres ya, Pak Prabowo sampaikan begitu. Alasannya? Bentuk kabinet yang memang kabinet kerja, ya, yang langsung kerja. Jadi kita, apalagi ini kan kita bicara keberlanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi, sehingga waktu penyesuaiannya pasti lebih sedikit. Jadi begitu dilantik langsung kerja menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan yang saat ini maupun yang diperlukan di saat besok itu, ya kan ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru, cuma memang ditanya wartawan Pak Sekjen Ahmad Muzani kemarin karena kan jelang pelantikan DPR dan Pak Prabowo, tentu ini akan lalu menjadi isu. Gitu. Nah mungkin Bang Andi Malarangeng bolehlah diberikan komentar. Sebenarnya apa beda second kabinet yang katanya kabinet kerja dengan kabinet-kabinet era presiden sebelumnya? Sebut saja Pak Jokowi, bahkan juga Pak SBY. Memang ada kabinet yang ketika dilantik santai-santai nggak kerja. Sama saja toh. Apakah ini sekedar nama atau ada esensi lain yang nanti akan dicapai sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Sebelum saya melanjutkan dialog Apa Kabar Indonesia Malam, mari kita lihat serba-serbi second kabinet, di mana second kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Secara definisi seperti ini pemirsa, bahwa dari kalangan ahli dan tidak terdaftar sebagai kader partai politik tertentu. Itu dari sisi definisi. Dan kemudian kita lihat lagi pemirsa, lantas selain definisi yang untuk menambah informasi Anda bahwa betul sejarahnya ini terbentuk di Kabinet Juanda, tepatnya tahun 1957 hingga 59, bahkan juga Kabinet Natsir di 1950 hingga 1951 dan juga Kabinet Wilopo di 1952 hingga 1953. Jadi sudah diberlakukan era Presiden Soekarno. Mari kita lihat lagi pemirsa data berikutnya. Ya, yakni apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari kabinet second tadi? Berbedakah dengan kabinet-kabinet yang sudah dijalankan oleh Presiden SBY, mungkin Jokowi? Yang pertama, menghindari malfungsi dan praktik korupsi. Apakah ini ada hubungannya dengan kapasitas mereka sebagai anggota partai politik? Bahkan juga Ahmad Muzani sempat mengatakan Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan second kabinet di mana orang-orang yang duduk di dalamnya adalah ahli di bidangnya. Meskipun yang bersangkutan berasal
atau diusulkan dari partai politik. Jadi kalau secara definisi ini Zakon Kabinet tidak letterleh bahwa yang isinya adalah orang-orang ahli atau juga para teknokrat akademisi yang tidak menjadi kader partai politik bisa diusulkan, bisa juga berasal. Apakah seperti itu pemaknaan kita? Setujukah kita dengan pemaknaan seperti itu? Saya akan tanya kepada dua narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom, politisi senior Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, bahkan juga pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Caca dan para pemirsa. Ya. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu. Kalau kita cari, kita riset mengenai definisi Zakon Kabinet isinya ahli dan teknokrat, tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, bukan anggota. Tapi dari definisi Pak Ahmad Muzani, sebentar, teknokrat, akademisi, tapi bisa merupakan anggota partai politik atau diusulkan. Nah, versi Bang Ege ini yang mana ini? Lebih pro ke arah mana ini? Ya, yang pertama tentu saja Zakon dalam konteks pekerja adalah mereka yang punya latar belakang tadi ya, disebut teknokrat, akademisi, yang segera bisa bekerja gitu. Dan lebih daripada itu, dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan ketika itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan partai politik gitu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah mereka yang segera bekerja dan menempatkan dirinya untuk kepentingan bangsa. Itu pun mungkin agak sulit ya dicari definisi yang betul-betul real atau definisi yang praktis. Tapi saya ingin mengatakan begini, Pak Prabowo itu adalah presiden terpilih yang sudah punya segala pengalaman. Anda bisa coba ya, pengalaman latar belakang pendidikannya baik, kemudian latar belakang pernah juga tinggal di luar Indonesia. Kemudian juga sekarang pada kesempatan ini dia bisa melihat banyak pendahulu-pendahulunya, ditambah lagi dengan pada konteks tertentu dia sudah mengunjungi banyak negara di dunia. Dan barangkali cuma ini satu-satunya sisi positif dari waktu tunggu yang begitu panjang antara pemilu sampai pelantikan. Di mana Bapak Prabowo itu bisa memiliki kesempatan ya dengan sekali lagi kecerdasannya, pendidikannya, kemudian pengamatannya itu, dia bisa memilih yang betul-betul disebut Zakon Kabinet sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi Zakon Kabinet ini saya yakin akan berbeda-beda pada setiap masa waktunya. Begitu Caca. Oke, saya minta Bang Doli dong buat ditanggapi. Kalau dari Partai Golkar ini seperti apa dengan adanya wacana Zakon Kabinet? Ada kekhawatiran tidak bahwa bisa jadi untuk partai politik nanti jatahnya jadi berkurang? Seperti apa, Bang? Nah, saya kira untuk negara-negara seperti Indonesia ya, dan juga negara-negara lain di era modern sekarang yang sistem pemerintahan, sistem politiknya demokrasi, di mana demokrasi itu melibatkan partai politik ya. Saya kira agak sulit untuk menerapkan definisi Zakon yang seperti yang tadi kita lihat itu gitu. Nah, saya memaknai sebenarnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana seorang presiden itu yang mempunyai hak prerogatif, hak untuk menentukan itu, menempatkan orang-orang yang terbaik ya. Orang-orang yang terbaik di bidangnya yang mampu membawa atau menjalankan roda pemerintahan, menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh presiden terpilih itu. Nah, dari mana latar belakangnya tidak perlu dikotomikan misalnya ya. Dan ini sudah terbukti sebenarnya dari era ke era di pemerintahan di Indonesia. Mulai dari sebut saja presiden, mulai Ibu Megawati, Pak SBY, terus kemudian Pak Jokowi kemarin. Ya banyak juga orang-orang yang berasal dari partai politik yang juga bisa punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya, diberi tanggung jawab di tempat portofolio kabinetnya masing-masing gitu. Nah juga memang kita perlu ya ada di beberapa pos yang memang harus diisi orang-orang seperti akademisi, teknokrat dan seterusnya gitu. Jadi kombinasi antara berapa besar yang berasal dari partai politik, yang berasal berapa besar dari kalangan profesional, dari kalangan teknokrat, dari kalangan akademisi ya, itu tidak menjadi penting selama memang orang-orang itu ditempatkan pada tempatnya yang tepat gitu. Yang penting tadi komitmennya untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan untuk rakyat Indonesia, dan tentu komitmennya untuk menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh presiden untuk 5 tahun mendatang. Itu yang paling penting saya kira.
Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bang Andi Malarangeng. Lantas apa dong bedanya dengan kabinet dulu gitu? Mungkin bisa diceritakan di eranya Pak SBY. Banyak juga kan politisi tapi merupakan seorang ahli atau akademisi teknokrat juga. Kalau saya bisa cerita Ya. zaman Pak SBY dulu. Misalnya ketika zaman-zaman sekarang ini mau pembentukan kabinet, biasanya Pak SBY minta ketua umum partai ketemu dengan ketua umum partai, minta diberitahu di situ mungkin ini jabatan-jabatannya untuk partai A, dikasih beberapa jabatan kementerian. Lalu kemudian Pak SBY minta nama orang-orang dong dari partai tersebut untuk mengisi jabatan tersebut. Biasanya menteri partai-partai politik itu kasih sederet nama. Ya, kalau misalnya jatah tiga kursi, kadang-kadang dia kasih 9. Ada partai jatahnya cuma 1 kursi, dia kasih 10 nama. Karena nggak mau menyortir di dalam, karena nanti ribut kalau di dalam, kalau ketua umumnya nyortir. Masukin lagi semua, Pak SBY nanti pilih. Nah, Pak SBY akan melihat CV-nya masing-masing. Mana ini misalnya kementeriannya A, lalu CV-nya nggak ada rupanya bersinggungan dari bidang yang mau dibawahi tersebut. gitu ya. Nah, tapi dari daftar itu mungkin bukan nomor 1 dari daftar partai tersebut, tapi di situ yang nomor 6. Tapi kita pas kali ini kebetulan kelautan dan dia punya kompetensi dalam bidang kelautan, ini aja lah misalnya, atau dalam bidang kehutanan atau dalam bidang. Jadi, nah karena itulah keinginan dari bagaimana the right person in the right place. Dalam konteks itulah bagi saya sekarang ini relevansi kata zakon kabinet itu bukan berarti dikotomi antara non parpol dan partai politik. Tapi eranya Pak SBY ada tidak bahwa jabatan tertentu ya memang kalau bisa tidak boleh diisi oleh orang partai politik? Zaman Pak SBY memang ada beberapa yang tidak diisi oleh kader partai politik. Misalnya Menteri Keuangan, Jaksa Agung, lalu kemudian Menteri Kesehatan, ya. Karena waktu itu memang mencari dari partai-partai dokter yang punya kemampuan waktu itu, kemampuan, sehingga dicari dari yang lain. Kepala Bappenas misalnya pada waktu itu sempat akademisi dari UNPAD misalnya diajak ditarik masuk kabinet. Tapi ini adalah sepenuhnya penilaian dari presiden-presiden. Jadi tiap-tiap presiden bisa beda. Tapi ibaratnya kalau era Pak SBY saja bukan zakon kabinet, jabatan tertentu tidak diisi oleh orang partai politik, pemirsa. Nah, kalau sudah zakon kabinet, apa jangan-jangan makin banyak ini jabatan-jabatan yang dilarang dari anggota partai politik? Nanti Bang Habib akan jawab sesaat lagi. Bang Habib, bagaimana itu? Tadi Bang Andi Malarangeng sudah cerita eranya PSBY itu bukan zakon kabinet namanya. Tapi orang-orang teknokrat nanti diduduki untuk jabatan-jabatan tertentu yang memang dia bukan dari partai politik. Seperti itu kah atau mungkin tambah banyak? Kita nggak tahu, cuma memang kalau berdasarkan hukum ada jabatan-jabatan tertentu memang yang harus dari institusi tersebut. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Kejaksaan saat ini mensyaratkan Jaksa Agung adalah jaksa karir, ya. Ya hal yang mirip kan misalnya kepolisian, ya, TNI dan lain sebagainya. Walaupun saya berpandangan tidak terlalu sepakat, tapi kan kita harus taat pada konstitusi, ya. Nah, kalau soal konsepnya Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo ini kan sejak dahulu juga punya tim ahli, tim pakar dalam berbagai hal yang sumbernya juga bukan hanya partai politik, ya. Di bidang ekonomi, beliau juga banyak sekali narasumbernya, ya. Ketika merumuskan misalnya program-program Asta Cita, ya, itu kan titik beratnya kan di program ekonomi. Banyak juga yang bukan orang dari partai politik, banyak dari kampus-kampus, dari universitas, orang tidak berlatar belakang politik seperti yang Badan Gizi, ya, itu kan bukan orang parpol sebetulnya, ya, Prof. Dadan kan, bukan, memang murni akademisi. Apakah berikutnya beliau karena berinteraksi dengan Pak Prabowo misalnya atau berinteraksi dengan partai politik lain lalu tergerak menjadi kader partai politik, itu lain hal. Tapi murni itu adalah memang bukan orang politisi, bukan politisi kayak saya gini kan, saya kan politisi sejak muda berpartai politik tapi menjalankan profesi, ya. Kalau itu memang benar-benar Prof. Dadan itu murni akademisi, ya. Nah, pasti saya pikir ada juga yang seperti itu, ya. Bang Ege,
Sebenarnya meskipun orang sudah tahu ya, tapi boleh dijelaskan lagi apa kekhawatiran terbesar untuk jabatan-jabatan tertentu yang sebaiknya diisi oleh akademisi, teknokrat murni, tidak terafiliasi partai politik. Ini kepentingan ujung-ujungnya, ini bagaimana Bang Ege? Ya, kalau saya mau melihat begini, ini sebelum menjawab langsung ya apa yang disampaikan Caca, saya mau mengatakan kebetulan ada Andi Malarangeng di sini dan juga teman-teman yang lain. Ini kan sudah banyak kesempatan ya dengan kecerdasan presidensialnya Bapak Prabowo itu, dia banyak berdiskusi dengan Pak SBY misalnya, lalu juga sebentar lagi saya yakin akan berkomunikasi dengan Bu Mega gitu. Nah, pada konteks tertentu dia juga sering juga berbicara di kampus. Jadi yang mau saya katakan, Caca, tidak ada sebuah definisi yang benar-benar ideal yang kemudian bisa diterjemahkan apa itu zakat kabinet. Pada bagian lain, betul seperti kata Caca tadi, kita juga harus khawatir kalau misalnya ada penggunaan hukum, terutama dalam posisi-posisi tertentu yang kemudian digunakan buat misalnya menyandera orang-orang tertentu dalam pemerintahan selanjutnya misalnya. Itu saya yakin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, pada bagian lain, kita tahu pasti ada kontestasi ya yang disebutkan tadi, misalnya nama-nama yang diusulkan maupun yang dikehendaki sesuai dengan visi misi dan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden terpilih. Saya ingin mencatat beberapa hal saja gitu. Yang pertama ya, pada waktu misalnya Bapak Prabowo dulu ke Mujadalah Kiai Kampung di Malang itu, dia bisa loh berdiskusi dengan kiai, dengan orang-orang kampung, walaupun terlihat agak tegang, tapi tujuan-tujuan yang ingin dicapainya itu dia tetap ketat sedemikian rupa itu, tidak kesana sini. Nah, pada bagian lain kita tahu juga memang ada nama-nama yang cukup berbakat di Partai Gerindra sendiri. Sudaryono misalnya sekarang Wamentan itu anak petani, tetapi pada komposisi kabinet yang sedang ada bisa juga misalnya ada Paiman Raharjo, orang bawah yang menjadi Menteri Wamen Desa, dan begitu banyak nama lain. Jadi pasti ada kontestasi, tidak bisa diharapkan begitu ideal, tapi jendelanya sekarang agak terbuka, terutama karena saya dengar jumlah kabinetnya akan banyak ya. Belum lagi nanti ada wakil-wakil menteri, sehingga bisalah beberapa posisi itu diusahakan betul-betul lebih tebal definisi zakon kabinetnya. Sekali lagi menjawab Caca, jangan sampai misalnya itu digunakan jabatan-jabatan tertentu itu untuk menakut-nakutkan kita ya, ataupun civil society, ataupun mungkin nanti dalam tanda petik orang yang seperti diikat kakinya dan lain-lain sebagaimana yang kita ketahui. Dialog-dialog Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga menurut saya baik, terutama menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi. Oke, Bang Doli, bolehlah diberikan juga pendapat ini. Kalau memang nanti ada jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh ahli atau bagaimana komposisinya, tapi kan kita tahu secara politik buat apa partai politik berdarah-darah mendukung Prabowo Gibran kalau ternyata ini diberikan kursi untuk ahli. Ini seperti apa? Mungkin logika sederhananya seperti itu. Enggak lah, saya kira kan seperti yang saya katakan tadi, kita jangan sekali lagi ya. Jadi jangan dikotomikan antara kalangan akademisi, profesional, teknokrat gitu ya dengan kalangan partai politik. Bangsa ini membutuhkan kerjasama di antara kita semua, ya. Adanya sinergi antara kader-kader partai politik dan juga para tenaga-tenaga ahli itu, teknokrat dan segala macam. Nah, itu yang saya kira penting untuk dibangun oleh siapa saja, di era mana saja di dalam penyusunan kabinet itu. Ya, jadi the right man on the right place itu yang paling penting. Ya, jadi saya kira dari pengalaman ya, karena memang presiden terpilih kita itu selama ini dengan sistem pemilu yang ada itu belum ada yang lahir atau terpilih hanya didukung oleh satu partai politik. Ya, pasti mereka dimenangkan atau diusung ya oleh gabungan partai politik. Nah, oleh karena itu saya kira tidak bisa juga menafikan keberadaan partai politik di dalam penyusunan kabinetnya, karena pertemuan terbentuknya koalisi itu kan juga karena ada kesamaan visi untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan, dan itu penting ada dukungan partai politik buat presiden siapapun gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada rumus misalnya nanti ada ada irian gitu ya. Wah, nanti yang berdarah-darah partai politik. Saya kira Pak Prabowo itu pasti tahu mana yang terbaik. Dia tahu siapa orang yang akan ditempatkan akan membantu untuk dia ke depan 5 tahun ini.
Iya, sesaat lagi oke lah bahwa tidak ada iri-irian dari antar partai politik dengan juga akademisi. Tapi bagaimana jika nanti terjadi iri-irian dalam kader partai politik itu sendiri? Karena ketika Pak Prabowo sudah mengatakan seperti itu, partai nanti akan sodorkan nama-nama politisi yang merupakan ahli juga. Jadi politisi murni tidak ada sangkut pautnya dengan keahlian, gejari dong. Padahal begitu banyak mendukung Pak Prabowo. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Andi Malarangeng, kalau begitu pupuslah sudah harapan dari politisi murni Partai Demokrat tanpa ada embel-embel ahli di bidang tertentu. Karena maunya Pak Prabowo sekarang begitu, bagaimana? Makanya jadi politisi harus juga punya keahlian. Ah ya, harus setuju. punya keahlian, dan sekarang juga partai politik sedang berlomba-lomba mencari ahli-ahli, pakar-pakar untuk masuk dalam partai politik. Hampir partai politik juga ada kadang-kadang ada semacam dewan pakarnya apa segala macam. Memang agak kesulitan bagi partai politik untuk merekrut akademisi dari universitas negeri. Atau peneliti dari BRIN misalnya, karena mereka ASN nggak boleh. Tapi kan kita bisa merekrut dari perguruan tinggi swasta untuk masuk dalam partai politik. Nah, sehingga kita punya kader-kader yang siap nanti kalau jadi anggota dewan juga punya keahlian. Masuk jadi bupati, wali kota maupun juga jadi menteri, siap mereka. Iya, oke. Bang Habib, mau sih partai politik saudaranya nama-nama yang memang politisi tapi juga ahli. Tapi sulit juga partai politik punya kader mungkin ahli di bidang kedokteran atau mungkin teknologi, ini bagaimana? Menurut saya enggak juga ya. Memang tapi kalau statusnya ASN atau tidak memang problemnya. Tapi kalau dalam konteks ahli kan nggak harus ASN, nggak harus pegawai negeri ya. Banyak sekali kader-kader partai politik berprofesi dan mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman pergerakan kan banyak dokter-dokter itu yang berkecimpung di politik Indonesia ya. Begitu juga saat ini. Jadi rekrutmennya kan mulai di organisasi mahasiswa ya. Rata-rata gitu kan rekrutmen politisi. Lalu organisasi masa kepemudaan, baru partai politik. Nah itu kan di kampus juga kan berlatar belakang keahlian macam-macam. Ada yang dari fakultas psikologi, ada yang fakultas teknik, ada fakultas kedokteran. Ya. Nah itu menurut saya dengan berjalannya reformasi ini ya sudah hampir berapa 26 tahun ya kan 98 26 tahun. Kader-kadernya sudah cukup banyak. Ya. Jadi saya pikir kalau partai politik misalnya diminta ahli di bidang apa saja yang ada di kabinet, saya pikir sih pasti ada. Oke, lantas bagaimana dengan Partai Golkar nih, Bang Doli? Apakah sekarang racikan atau sodoran namanya itu harus dilihat betul CV-nya gitu? Karena kalau misalnya memang cocok, udah ahli di bidangnya, bagian dari partai politik, Golkar pula mungkin ini makin banyak kursi untuk Golkar, seperti apa? Ya, itu tentu pertama kali sesuatu yang ideal ya, yang kita bisa menempatkan kader masing-masing partai politik, bukan hanya Golkar. Siapa saja, saya kira kalau ada kader partai politik yang memang punya keahlian tertentu gitu ya, untuk ditempatkan di kabinet, itu saya kira yang paling ideal. Gitu. Nah, tetapi kan kalau bicara tentang porsi, ya itu saya kira kan kewenangan dari Presiden terpilih ya Pak Prabowo. Dan biasanya seperti yang saya katakan tadi, pasti Presiden terpilih itu akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, terutama yang menjadi bagian pengusung pada saat Pilpres kemarin. Dan kalau di Golkar itu kami sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Ketua Umum, itu memang yang pakem yang selama ini terjadi. Jadi Ketua Umum itu diberi kewenangan menjadi representasi Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan tadi, kita juga memerlukan ada pos-pos di kabinet ya kementerian itu yang memang mungkin memerlukan keahlian khusus gitu ya. Jadi tadi contoh misalnya kalau diceritakan zamannya Pak SBY, ya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya, yang memang secara spesifik harus menuntut ada keahlian khusus ya. Ya memang mungkin disitulah saya katakan tadi perlunya ada sinergi antara kader-kader politik dengan teknokrat, ahli, akademisi gitu. Jadi nggak harus murni di Indonesia ini tidak harus murni teknokrat atau akademisi yang tadi pakai definisi Zaken semuanya.
dan tidak juga harus murni partai politik semua. Jadi kombinasi antara kader-kader partai politik yang terbaik yang bisa ditempatkan di tempatnya masing-masing secara ideal dengan adanya teknokrat, tenaga profesional, kemudian akademisi, itu yang saya kira akan membangun soliditas dan menjalankan pemerintahan di kabinet mana saja secara baik. Gitu. Oke, nah sekarang mungkin dari Bang Ege, ini bagaimana kemudian kira-kira prediksi pertimbangan akhir dari Pak Prabowo dalam memutuskan komposisi mana benar-benar ahli murni, ahli tapi juga anggota partai politik, atau anggota partai politik nggak ada ahlinya sama sekali? Karena kalau misalnya salah komposisi, stabilitas politik ini juga akan terganggu. Ini kabinet loh Bang Ege. Saya sih percaya ya pada, sekali lagi saya katakan tadi, kecerdasan presidensial ya berdasarkan pendidikan dan pengalaman Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Di samping itu sekali lagi ke partai-partai politik pasti juga punya ahli ataupun yang kemudian bisa belajar ya, asal jangan terlalu lama belajarnya, dan kemudian kalaupun misalnya dianggap terlalu lama belajarnya, segera ada reshuffle kan pada 100 hari. Di Gerindra misalnya ada Habibur Rahman, itu dulunya saya pikir jadi Menkumham, tapi sudah ada Supratman, mungkin di posisi lain. Tetapi pada bagian yang lebih penting, ini terima kasih TV One karena kita mengangkat ini sehingga kita bisa diskusikan apa itu zaken dan apa yang harus diperhatikan. Kita pernah dengar dari Pak SBY misalnya, jangan ada matahari kembar, lalu apa implikasinya. Kemudian kita juga akan bisa mendengar nanti dari PPATK, dari KPK, teman-teman pemberdayaan perempuan, dan hal-hal apa yang ingin diharapkan. Kalau dari saya misalnya tentu saya berharap jangan terlalu banyak fufu-fafa misalnya itu ya. Jadi yang terlalu banyak juga itu dijalankan oleh misalnya para influencer gitu loh. Jadi ikan negara ini jangan juga terlalu juga didorong oleh apa keinginan influencer gitu loh, Caca ya. Jadi kita betul-betul sekarang kalimatnya sudah zaken. Zaken berarti betul-betul segera ada para teknokrat, baik yang berlatar belakang partai politik ataupun tidak, dan segera bisa bekerja karena capaian yang ingin dikejar oleh Pak Prabowo itu sangat banyak. Oke, mungkin ditanggapi sedikit dari apa yang dikatakan oleh Bang Ege ya, bahwa iya ini mungkin maunya rakyat ya, kabinet isinya orang-orang yang kerja benar-benar ahli di bidangnya, tapi kan harus ada di pertimbangan akhir bahwa stabilitas kabinet, partai politik dan lain-lain menjadi pertimbangan. Bagaimana Bang Habib? Kami memahami apa yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pada akhirnya ya, kemanfaatan yang akan didapat, dan rakyat sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo ya untuk menjalankan pemerintahan ini. Kami yakin rakyat sampai saat ini juga tetap mempercayai Pak Prabowo akan melakukan yang terbaik. Oke, nah bagaimana mungkin terakhir Bang Andi Malarangeng, kalau misalnya kurang mungkin jabatan menterinya untuk Partai Demokrat lebih banyak dibandingkan ke ahli, kira-kira agak goyang nggak ini kabinet kita ini? Kita percaya semua presiden ingin berhasil. Ya. Karena itu dia akan memilih pembantu-pembantunya yang terbaik, baik dari partai politik maupun yang bukan partai politik. Nah, cuma khusus kalau Partai Demokrat, kalau nantinya ditawarkan oleh presiden terpilih nanti Pak Prabowo jabatan-jabatan tertentu di kabinet, insya Allah Partai Demokrat akan memberikan kader-kader yang terbaik yang ahli dalam bidang. Kalau Bang Doli bagaimana, singkat saja, kalau kurang dari matematika karena diberikan untuk para teknokrat, ikhlas atau bagaimana, legowo atau bagaimana nih Bang Doli? Saya kira kita pakai rumus dan pakem yang standar, bahwa kabinet itu kewenangan penuh hak prerogatifnya presiden. Baik, semuanya positif ya. Dan partai politik semuanya menunggu kerjasama yang baik dari Pak Prabowo. Iya, harus banyak-banyak doa juga ini partai politik. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Pak Andi Malarangeng, terima kasih mungkin Bang Habib dan juga Bang Ege. Nah, saat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan menghadirkan informasi mengenai 7 unit bangunan kios di belakang Pasar Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang ludes terbakar. Sesaat lagi informasi selengkapnya.